Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta hukum adat Mujami yang saya muliakan, para pencinta tanah sebingkah payung sekaki ayat setitik Lago Rahmat, Pucuk Jambi 9 lurah. Pucuk Jambi mempunyai 9 bidang hukum adat. Pucuk Jambi mempunyai 9 isi piagam Bugis Sekuntang 1502 Masehi. Pucuk Jambi mempunyai 9 rahasia yang dilindungi oleh Allah. Aral azal petako keramo, judu janji langkah rezeki pertemuan maut. Sejak kecil semula alif, dari merah ujung kuku. Alif ado mim tajadi bismillah mulunyo kalam rasulun minallah nama wujud. Bab dari Allah usul dari Muhammad, kun payakun samula jadi. Ombak pesabung angin bapuhun. Pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan tentang peradilan perdamaian desa atau kelurahan. Sebagai umanat, hidup pepesan mati berumanat. Sebagai orang tua yang berumur 74 tahun, umanat atau pesan kepada dubalang berempat kedang bertujuh atau para pencinta hukum adat. Karena peradilan adat di Jambi ini telah rusak berat, bak luko balung tinggal gue. Sebelum tahun 1951, di negara Republik Indonesia yang tercinta ini banyak sekali peradilan. Ada peradilan negara yang disebutkan Landgericht, ada pengadilan kepolisian, pengadilan magistrat, pengadilan kabupaten, rat distrik, pengadilan distrik, pengadilan negori, pengadilan swapraja, pengadilan adat. Semua pengadilan yang banyak itu telah dihapus oleh pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Dan pengadilan adat dihapus oleh pasal 1 ayat 2 huruf B Undang-Undang nomor 1 DRT 51. Sayangnya LAM atau tokoh-tokoh adat di luar LAM tidak memahami masalah ini. Di ujung pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 DRT 51 tersebut berbunyi sebagai berikut. Tidak sedikit pun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian desa. Hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 RO atau Rechtelijk Organisasi. Artinya peradilan desa, artinya setiap desa dan kelurahan dapat mengadili kasus perkara perdata adat dan mengadili kasus pidana adat secara tradisional dengan peradilan perdamaian desa atau kelurahan yang dilakukan secara tradisional. Karena peradilan ini tidak termasuk peradilan atau sistem peradilan negara. Jadi di luar sistem peradilan negeri. Sesuai dengan maksud pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Hal itu yang dimaksudkan adalah peradilan perdamaian desa yang dapat dibuat di tiap desa atau kelurahan dengan syarat-syarat yang sangat tradisional pula sebagai berikut. Peradilan desa atau kelurahan, hakim ketua majelisnya haruslah
pemangku adat, artinya pemangku adat yang memimpin sidang. Kedua, anggota majelisnya atau lid peradilan perdamaian desa kelurahan itu adalah orang gedang. Orang gedang artinya orang yang mempunyai gelar adat, bukan gelar profesor doktor. Sesuai dengan jangka adat, kecik banamu gedang begelar. Gelar adat itu ada 5 macam: gelar keturunan, gelar tano gedang yang diberi saat nikah, gelar jabatan, gelar rajo, dan gelar kehormatan. Kalau orang tidak bergelar adat, tidak boleh menyidangkan perkara adat. Pastinya tidak boleh menjadi hakim adat. 3. Dubalang berempat gedang bertujuh harus ada di tiap-tiap desa dan kelurahan sebagai polisi yang menyidik satu perkara atau memproses perkara kejahatan, dan dubalang berempat gedang bertujuh sebagai jaksa penuntut umum yang mengajukan perkara kejahatan kepada peradilan perdamaian desa secara adat dengan cerano siri senapan dan diletakkan keris sebilah di atas cerano tersebut serta lapik puji oleh prago. Kok tinggi pusaka rajo dijuluk dengan kuju dan sebatang, kok rendah pusaka rajo disauk dengan keris sebilah. Karena ini ada perkara lunak tidak dapat kami sudu, keras tidak dapat kami taki, maka kami serahkan kepada bungkal dan piawai, kepada teraju dan tidak balingan, kepada arus dan berdengong, balik ke raja bertangan besi sesuai dengan hukum, yaitu kepada ketua sidang peradilan perdamaian desa. 4. Putusan peradilan perdamaian desa misalnya disebut dengan butak, beras 20 gantang, kambing 1 ekor, kecik bebatu gedang babungkal baik baku palo, didendo dengan emas 5 emas dan ada ganti rugi. Putusan tersebut diucapkan oleh ketua sidang di depan sidang, di dalam sidang, tanpa hadir para terdakwa, tanpa hadir para pihak, kecuali dihadirkan suku Tenganai dan dari orang yang perkara. Itulah yang disebut hidup suku duo, mati suku duo, atau sering juga disebut dengan hidup suku bindu. Jadi bukan menjatuhkan hukum di luar sidang seperti banyak yang terjadi. Ada RT kadus, lurah mendenda orang 10 juta, 20 juta, 5 juta dan sebagainya tanpa ada sidang peradilan adat. Itu jelas pungli atau pemerasan, melanggar pasal 368 KUHP, diancam 9 tahun penjara. Tolong masyarakat Jambi hindarkan yang seperti itu. Menegakkan hukum harus sesuai dengan hukum, bukan menegakkan hukum itu harus melanggar hukum. Itu perbuatan yang melanggar hukum kalau menjatuhkan hukuman tanpa ada sidang adat. Yang kelima, sebelum sidang peradilan perdamaian desa atau kelurahan dimulai, keluarga dekat disuruh jauh dulu, dikeluarkan, tidak boleh menjadi hakim adat. Begitu. Kemudian yang keenam, sebelum hakim bersidang, semua hakim harus bersumpah atau berjanji kepada Allah untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara yang sedang disidangkan tersebut. Karena hakim adat itu tidak permanen, orangnya juga tidak terbatas, bisa orang sekampung 100-200 boleh asal mencukupi syarat. Yang ketujuh, sidang peradilan perdamaian desa atau kelurahan harus di rumah adat, di rumah deh, rumah teli, rumah jenang, pendopo rajo, dengan cara duduk di hamparan di atas lapi atau tikar. Kedelapan, peradilan perdamaian desa dan kelurahan paling banyak 2 tingkat. Misalnya tingkat pertama di RT, tidak senang tingkat RT atau kadus, ya, baru dilanjutkan tingkat desa dan kelurahan.
Nah, dua tingkat. 9. Peradilan perdamaian desa di tingkat desa atau kelurahan. Ada dalam perkara pidana, ingat dalam perkara pidana adat adalah untuk yang pertama dan terakhir. Jadi tidak ada banding lagi, tidak ada kasasi, tidak ada tingkat kecamatan dan kabupaten. Tidak ada LAM menjadi badan peradilan. LAM bukan peradilan. Tidak ada satu aturan pun yang mengatur LAM badan peradilan. Tidak benar itu. 10. Bila tidak mau tunduk kepada putusan peradilan perdamaian desa dan kelurahan yang telah diputuskan secara tradisional tadi, maka orang tersebut dikeluarkan dari adat. Di Palalau, orang yang dikeluarkan dari adat adalah dianggap musuh negeri. Tinggi tidak dikadah, rendah tidak dikutung, tidak dikurung petang, tidak dilepeh pagi, kelam tidak disuluh, terang tidak disigi, tidak diberi kaji baco, maka dia diberi babainuk kepada gajah, bapak kepada harimau, bekambing kepada kujang, bayam kepada kuau. Jika dia pesta tidak boleh dihadiri, siapa yang hadir dihukum. Jika dia sakit tidak boleh dibesuk, siapa yang besuk akan dihukum. Jika dia mati, hanya mereka dapat fardu kifayah saja dari pemangku cara. Kalau yang dikeluarkan dari adat itu adalah pejabat dalam desa atau pejabat apa saja yang melakukan kesalahan, maka gadingnya dipiuh, tanduknya dipatah, giginya ditanggal, kukunya dicabut, belangnya dikikis, abunya dijentik, jatuh di pemanyat, anyut di perang, gelar disandang, jabatan dipaku, dibabu hilang, dipaslah, dipecat karena untuk capo pusako yang disandangnya. Sudah saya paparkan segalonan dapet, sebaris tak lupa, setitik dah hilang. Adonan tinggal di balik daun, talinung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu. Bukan memelau panen dilekuk, bukan bakuak mandi bakumpai, bukan basisi mandi kalau kurang suko ditukuk, kok rapat suko diturang, kok jarang suko disisip, kok bungkuk suko diurus benar, suko diuleh panjang di kampung liba, alam terkembang menyudahi. Tamat kaji kitab belingkup, tamat gayung pedang diletak, terserah kepada ombak nan bersabung, angin nan mepun, yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa bertauk, orang sekapal di tebenung, dalam kelam biluk berlampu, nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung, alam terkembang jadi guru. Padi balam terbang ke buka pintu, padi sulit apa dimakan, alam terkembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya Muhtar Agus Solik Musa, Adipati Cendikiu Anggo Gaturajo. Demikian pesan dan amanat saya kepada Balang Berpat Kerang Ketujuh dan kepada pencinta hukum adat Mulai Jami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.